Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, taufik, inayah yang Allah berikan kepada kita. Allah sempurnakan nikmat-nikmat keimanan atas diri kita semua dengan Allah berikan keistiqamahan. Allah terima amal ibadah kita di pagi hari ini dan amal-amal yang akan kita kerjakan semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, keikhlasan dan keridhaannya, dan menjadi penyebab di akhirat kelak insyaallah kita semua mendapatkan redha Allah, masuk surga insyaallah bersama keluarga kita, anak keturunan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas sebab wasilah dan kebaikan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan agama yang mulia ini kepada seluruh manusia sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui hakikat daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat salam kita Allah Subhanahu wa taala, Allah redha kepada kita semua, dan Allah izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelak memberikan syafaat untuk kita semua dan seluruh keluarga kita masuk surga bighairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan mata rantai periwayatan hadis ini kemudian sampai kepada imam yang mulia, Imamul Muhadditsin, ahli hadis, yaitu Imam Muslim
radhiyallahu taala anhu wa rahmatullah alaih, bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sahabat Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabiuna, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza lakana kadza, law inni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Rawahu Muslim. Nabiuna Rahmah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan pada setiap orang-orang mukmin ada kebaikannya, baik yang kuat ataupun yang lemah. Pada mereka itu ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uk, tetaplah fokus dan semangat atas perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan setiap saat memintalah kepada Allah akan pertolongannya. Wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Jamaah sekalian Allah muliakan, para ulama kemudian dalam penjelasannya terkait hadis ini ada 3 pokok utama faidah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah iman sumber segala kebaikan. Iman pokok segala kebaikan. Yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Kemudian yang ketiga, ada tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Di antara orang-orang beriman, mereka memiliki keimanan yang bertingkat-tingkat. Ya, kata para ulama, minimal 3 hal ini yang ada atau faidah dalam hadis ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah kata khairun wa ahabbu, lebih baik dan lebih dicintai. Apa penyebab seseorang mendapatkan khairun, kebaikan, wa muhabbah, dan cinta di hadapan Allah? Sebabnya adalah iman. Jadi keimananlah sumber kebaikan dan penyebab Allah mencintai seseorang.
Makanya kemudian Nabi sebutkan Allah tidak memandang jasad kita, tidak memandang fisik kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maksudnya hati di sini adalah apa yang ada di dalam hati, yaitu keimanan. Ini sumber kebaikan itulah iman. Penyebab seseorang mendapatkan cinta Allah adalah keimanan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan si fulan orangnya baik, banyak jasanya, bahkan jasanya itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh manusia hari ini. Ini yang menemukan lampu ini siapa namanya? Hah? Thomas apa? Itu orang Depok ya? Ya. Thomas Edison. Manfaat yang didapat oleh manusia dari apa yang dia temukan. Baik enggak itu orangnya? Baiklah. Baik yang dia dapatkan, yang dia temukan. Tapi ada iman kan dalam hatinya? Thomas itu orang beriman atau orang kafir? Hah? Ada tetangganya di sini? Oh, dia bukan orang beriman. Jadi sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, manfaat yang dia tebar untuk manusia, dia nggak akan mendapatkan cinta Allah. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan ini pokok akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa syarat seseorang mendapatkan cinta Allah nanti di akhirat masuk surga adalah iman. Jangan ukur agama ini dengan perasaan. Masa iya Allah akan masukkan seseorang ke dalam nerakanya yang manfaat dia lakukan dapat dirasakan oleh makhluk ciptaan Allah. Seperti apa? Thomas Edison. Masa iya Allah tega masukkan nanti ke dalam neraka? Kita ngaji sekarang ini terang benderang, itu karena ada apa tuh? Sebabnya lampu. Dulu yang menemukan lampu siapa? Gitu. Kita nggak bisa mengukur agama ini dengan perasaan, itu perasaan kita aja. Perasaan kasihan. Sedangkan yang bersangkutan, dia mengimani Allah tidak? Dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beriman kepada zat yang memiliki surga, yang punya hak otoritas penuh terhadap neraka dan surga, yaitu Allah. Tapi dia nggak percaya. Layak nggak dapat sesuatu dari orang yang dia nggak percaya? Kan nggak layak. Kalau kita mau berpikir secara logika. Jadi jamaah sekalian, iman sumber kebaikan. Dan sebab seseorang mendapatkan cinta Allah, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai, itu adalah sebabnya iman. Makanya kemudian semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak manfaat kebaikan yang dia lakukan. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia dapatkan. Contohnya para nabi dan para rasul, manusia yang sudah dipilih oleh Allah dengan kriterianya, mereka lah makhluk mulia, hamba-hamba Allah yang paling tinggi keimanannya, yaitu para nabi dan para rasul. Makanya pantaslah mereka kemudian yang paling dicintai.
Nabi SAW, manusia yang paling tinggi keimanannya, paling dicintai oleh Allah. Setelah Nabi, siapa yang paling tinggi keimanannya? Setelah Nabi SAW, siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau manusia yang paling tinggi keimanannya. Kata Nabi, seandainya imannya Abu Bakar itu Allah timbang dengan seluruh keimanan manusia, sesungguhnya keimanan Abu Bakar itu lebih berat, lebih tinggi, mengalahkan semua imannya umat Nabi Muhammad SAW. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Makanya beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah setelah Rasulullah SAW. Ya tentu para sahabat-sahabat Rasulullah, manusia-manusia pilihan yang dicintai oleh Allah. Secara umum Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka, yaitu para sahabat, dan mereka pun para sahabat itu redha dengan Allah. Tapi di antara mereka ada tingkatan-tingkatan keimanannya. Maka imannya Abu Bakar tidak akan terkalahkan oleh imannya Umar ibn Khattab. Begitu setelahnya. Begitu juga di antara manusia awam. Di kalangan manusia ada yang tingkatan-tingkatan keimanannya yang berbeda satu sama lain. Kalau dulu Nabi yang mengatakan bahwa Abu Bakar manusia yang paling tinggi keimanannya, Nabi bicara atas dasar apa? Atas dasar hawa nafsu atau atas dasar wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti wahyu. Tapi kalau orang yang sekarang bicara, oh ini paling tinggi keimanannya, atas dasar apa dia bicara? Apalagi kemudian melegitimasi dirinya sendiri. Saya ini yang paling tinggi keimanan saya. Kata siapa? Kalau dulu ada dasar wahyu. Kalau hari ini enggak ada orang yang punya otoritas penuh bahwa kebenaran apa yang dia ucapkan, ya, mengatakan bahwa ini yang paling tinggi keimanannya. Belum tentu. Allah yang menilai. Ya kan? Allah yang menilai siapa di antara hamba-hambanya yang paling tinggi keimanannya. Allah yang lihat, Allah yang tahu, Allah yang nilai. Sehingga manusia tidak bisa kemudian mengklaim dirinya sendiri, ya, menunjuk batang hidungnya sendiri gitu. Saya paling saleh, saya paling taat, tidak. Tapi iman itu ada ciri-cirinya. Kita ketahui bahwa seseorang beriman kepada Allah, dia bertakwa, ada ciri-cirinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ciri-cirinya ada. Indikator seseorang beriman kepada Allah dilihat dari amal salehnya. Tapi tingkatan keimanan seseorang hanya Allah yang tahu. Siapa di antara hamba-hambanya yang paling tinggi keimanan dan ketawakalannya kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Tidak diukur jamaah dengan tingginya peci atau tebalnya sorban, panjangnya jenggot, tidak. Ya, bukan itu tolak ukurnya. Iman itu ada di dalam hati. Ustaz, kenapa pakai sorban? Kenapa pakai jenggot? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memelihara lihiyahnya. Kita cuma ngikut bentuk cinta. Ustaz, kenapa pakai gamis? Apakah ingin menunjukkan ini orang soleh? Tidak. Hanya ingin ngikut Rasul saja. Banyak yang bisa kita ikuti dan lebih banyak lagi yang nggak bisa kita ikuti. Lalu mana yang bisa kita ikuti? Ya kita ikuti. Mana kita bisa contoh, kita contoh saja. Kita kan orang Indonesia pakai batik aja udah contoh dan ciri kita orang Indonesia. Enggak, kita ingin mengikut Nabi kita. Ya. Kalau kita pakai batik, kadang kita pakai gamis. Kita pakai gamis ngikutin
Nabi, karena dulu pakainya begitu. Karena ini yang mungkin bisa kita lakukan, yang sederhana-sederhana sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah. Tapi bukan menjadi tolak ukur. Karena banyak orang yang memakai gamis, memakai sorban sebagai apa? Sebagai tameng dia berbuat keburukan, kejahatan. Hari ini sedih. Hari ini kita sedih mendengar, membaca, melihat berita ada kiai ini oknum, akhirnya jadi oknum. Kiai ini mencabuli 50 santriwatinya. Padahal kalau ngisi kajian pakai sorban dia, betul tidak? Ada ini yang mencabuli, ada ini yang berbuat asusila, berpeci, berjenggot, bersorban. Ini fitnah terhadap agama, fitnah. Mohon maaf jamaah, kemarin lalu saya ngisi khutbah Jumat di salah satu instansi pemerintah. Selesai Jumat, saya jalan begini di antara para jamaah, langsung saya ingat kasus. Ya Allah, yang berkasus itu kemarin pakai sorban, yang berkasus itu kemarin pakai jenggot, yang berkasus itu kemarin pakai peci. Sekarang saya pakai sorban, saya pakai ada jenggot, pakai peci. Ada juga rasa gimana gitu. Ini fitnah terhadap agama. Tapi ingat, agama Islam tidak akan pernah terhinakan, tidak akan pernah kurang kemuliaannya karena keburukan pelakunya. Pelakunya, tapi agama Islam tetap tinggi. Agama Islam tetap mulia. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, keimanan itu bertingkat-tingkat, tapi ada indikator. Ada tanda-tandanya seseorang yang memiliki keimanan. Dari mana amal solehnya? Saksikan bila mana ada orang yang menjaga ibadahnya dengan baik, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, saksikan bahwa dia orang beriman. Adapun apa yang di dalam hatinya hanya Allah yang tahu. Nahkum bil zawahir. Ya, kita hanya menghukumi sesuatu yang zahir-zahir saja, yang nampak. Jadi ini poin pertama jamaah, bahwa keimanan sumber daripada kebaikan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khair. Orang yang mukmin, dia kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, di sini kata al-qawi, yang kuat. Apakah yang dimaksud ini juga kuat fisik atau hanya yang bersifat maknawi, kuat iman? Ada beberapa penjelasan para ulama bahwa makna al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat keimanannya. Itu yang dimaksud. Bukan kekuatan secara zahir, bukan kekuatan fisik. Tapi sebagian ulama mengatakan ini maknanya lebih luas, bahwa Allah pun lebih mencintai orang-orang beriman yang kuat imannya dan kuat fisiknya, dibandingkan dengan orang beriman tapi lemah secara fisik. Yang kuat secara fisik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita temukan ada perintah di dalam Al-Qur'anul Karim secara eksplisit, jelas, terang. Allah perintahkan orang-orang beriman memiliki kekuatan.
Ketika bicara tentang musuh, bicara tentang musuh agama Islam, musuh orang beriman. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan kekuatan kalian. Untuk apa? Untuk menghalau, untuk menghadang, untuk mengalahkan, untuk melindungi diri kalian. Kuwah, kekuatan. Berarti Allah memerintahkan orang-orang beriman menjadi orang-orang yang kuat. Baik secara fisik, baik secara ekonomi, baik secara politik, secara umum. Kuat. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuat seperti apa? Ditafsirkan oleh Nabi. Ada Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh hadis Nabi yang menjelaskan. Lalu ciri-cirinya bagaimana orang beriman agar dia kuat? Ada 3 hal yang harus dia lakukan. Latihan, kata Nabi. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian menjadi kuat. Lewat apa? Rimayah, latihan. Melempar apa? Bukan lempar karambol. Latihan cetak. Latihan apa? Lempar tom. Nah, kemudian yang kedua, memanah. Yang ketiga, berenang. Itu al-khiyar, berkuda. Sama tuh, memanah dengan melempar tombak jadi satu. Yang kedua adalah berkuda. Jadi laki-laki tangguh. Kemudian apa lagi? Berenang. Ini siapa yang suka berkuda di sini? Ada tuh tempat latihan. Wah, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Di antara sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau hari ini susah Ustaz, tempat latihan panah, takutnya ntar latihan orang yang kena. Nah, jadi kalau bukan panah, yang semakna dengan itu. Apa latihan mana yang semakna dengan memanah? Ya mungkin ada latihan tempat menembak. Dan tujuannya kan untuk mempersiapkan diri. Latihan menembak. Ada juga tempat latihan yang secara legal. Ya. Bukan tempat yang ilegal, yang tempat-tempat yang punya tempat latihan yang memang legal gitu. Jangan sampai latihan nanti tempat-tempat yang kita kesandung hukum. Ya intinya jamaah bahwa orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Yang makna pertamanya kuat secara keimanan. Ini yang paling utama. Karena tidak ada manfaat, nilai, kemuliaan, kebaikan seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah memiliki fisik yang kuat, tapi imannya lemah, enggak ada nilainya. Fisik itu enggak ada nilainya kalau imannya lemah. Orangnya sehat, segar, bugar. Wah, jangan lihat ototnya, berotot semua. Perutnya, kalau yang belah 6 itu bentuk roti, apa namanya? Pak Mukhlis? Six-pack. Nah, bukan six-pack. Sikwan. Gendut. Enggak ada nilainya itu bentuk fisik yang bagus, yang sehat, segar, bugar. Tapi ketika ada perintah Allah, dia lemah. Kalau ngiterin itu gor, lari di ketika olahraga berkilo-kilo, tapi pas Allahu Akbar masuk waktu sholat, lemes dia Pak, ngantuk langsung sampai lewat waktu sholat. Ada nggak manfaatnya fisik yang segar, yang kuat, yang keker tuh? Enggak ada. Kapan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang memiliki fisik yang kuat?
ketika kekuatan fisik itu digunakan untuk taat kepada Allah, baru dia dicintai. Tapi kalau hanya sekedar, apalagi buat pamer-pameran, bangga-banggaan, memperlihatkan otot, ya, tapi jauh dari Allah, maka nggak ada nilainya. Nah, jadi ini pertama jemaah, ya, bahwa iman sumber kebaikan. Kemudian al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman akan bertambah dengan amal soleh. Dan iman itu akan berkurang nilainya, kekuatannya. Ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah, maka perhatikanlah, ketika kita terjatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang menyebabkan iman kita terkikis. Semakin rendah keimanan seseorang, maka semakin kecil nilai sensitivitas terhadap kebaikan dan keburukan. Itu pengaruhnya. Jadi kalau iman seseorang itu tinggi, melihat kebaikan dia lebih bersemangat. Melihat keburukan, dia khawatir, dia takut jatuh pada keburukan. Tapi kalau iman seseorang lemah, kebaikan, dia enggak memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Melihat keburukan, melihat maksiat, dia anggap hal yang biasa. Jadi nilai sensitifnya makin kurang, baik dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Makanya penting kemudian kita senantiasa mengupgrade, menambah, ya, nilai keimanan kita. Seperti apa ya? Seperti ini. Jangan anggap duduk seperti ini hanya sekadar ya menghabiskan waktu. Enggak. Hanya dapat satu faidah, dua faidah. Kalaupun setelah kajian, setelah majelis ini, apa yang kita dengar, apa yang kita simak, kemudian keluar dari pintu masjid, tadi Ustaz ngomong apa ya? Kalau ada yang kita ingat, ada yang kita dapatkan faedah dari kajian, alhamdulillah. Tapi yang pasti adalah kita sedang memperbaiki kualitas iman. Itu. Makanya setiap kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya sedang kita melakukan perbaikan, peningkatan terhadap keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, iman ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Dan ini diwakili dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa tidak sama amal soleh para sahabat yang ikut berjuang bersama Nabi, berinfak dengan harta mereka sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Ada yang menyebutkan kata Fatah adalah sebelum dan setelah perjanjian Hudaybiyah. Tidak sama. Sehingga tidak sama pula para sahabat yang ikut berperang di perang Badar dengan mereka yang tidak ikut berperang di perang Badar. Tidak sama. Tidak sama mereka yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah. Tidak sama. Tapi kata Al-Quran, setiap mereka diberikan balasan kebaikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingkatan keimanan seseorang dan cinta Allah terhadap orang beriman berbeda-beda. Jadi fulan, ada orang yang mungkin kita lihat biasa-biasa, tapi di hadapan Allah
mungkin dia lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang kita anggap mulia, yang kita anggap takwa, kita anggap soleh. Karena kecintaan seseorang terhadap orang, kecintaan Allah terhadap orang-orang beriman berbeda-beda. Seperti seorang ayah, walaupun itu jauh perbandingannya, tapi sebagai contoh, seorang ayah terhadap anak-anaknya, ya, mungkin di antara anak-anak, ya, yang Allah berikan kepada kita, ada di antara mereka yang mungkin lebih kita cintai, lebih kita sayangi, secara kecintaan dan sayang. Tapi mereka tetap mendapatkan kebaikan dari kita selaku orang tua. Begitulah Allah Jalla Jalaluhu. Wa kullam wa'adallahu al-husna. Setiap orang beriman diberikan kebaikan oleh Allah. Tapi tidak sama mereka yang berperang di perang Badar dengan mereka yang tidak ikut berperang bersama Nabi di perang Badar. Tidak sama mereka yang ikut berjihad bersama Nabi, mereka mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka, dengan mereka yang duduk di rumah tidak ikut berperang, tapi semuanya mendapatkan kebaikan Allah. Hanya apa? Fi kullin khair, setiap orang beriman ada kebaikannya. Ada kebaikan yang ada pada diri orang-orang beriman yang mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ihris ala ma yanfa'u. Ini kaidah hidup yang diajarkan oleh Nabi. Fokus. Ihris itu fokus. Ihris ala ma yanfa'u. Di dalam hidup ini tetaplah fokus terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kita melakukan sesuatu yang bernilai manfaat untuk dunia dan akhirat, kemudian kita dengar selentingan sana sini, hinaan sana sini, ada fitnah, ada gunjingan. Ihris, udah fokus saja. Kalau itu memang suatu kebaikan, jangan dengar celotehan orang lain. Itu ujian buat kita. Selama kita di atas kebaikan. Tapi kalau kita dinasihati, diingatkan, karena kita berada dalam mungkin sedang khilaf, keburukan, maksiat, terima. Dengarkan nasihat. Jadi pesan Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Fokus terhadap apa yang bermanfaat untuk diri kita. Bermanfaat untuk dunia, lakukan. Terlebih bermanfaat untuk akhirat, lakukan. Jadi di sini juga kemudian pentingnya kita memahami tentang al-aulawiyat. Fikih prioritas dalam kebaikan. Mana yang kita harus prioritaskan? Ini kita dihadapkan pada situasi harus memilih salah satu dari dua hal. Hal yang pertama A dan B. Ini mana yang kita lakukan? Timbang. Ini ada manfaatnya atau tidak? Yang ini gimana? Kalau yang A ada manfaatnya, yang B nggak ada manfaatnya, ambil yang A. Lakukan yang ada manfaatnya. Nah, dua-duanya nilai manfaatnya dunia dan akhirat. Fikih prioritas. Mana yang lebih besar manfaatnya? Nah, kalau sudah kita berada di atas kebaikan, jamaah, terus kita dengar ada seseorang yang nggak suka, nggak senang. Ada kita dengar kalimat-kalimat yang tidak baik sampai kepada kita. Cuma orang sana sini, ihris, udah fokus saja.
Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, perbuatannya masing-masing. Ada orang yang nggak suka dengan kita, mereka tidak bertanggung jawab tentang amal kita. Dia nggak bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Kita juga tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ibarat sebuah lembaran jemaah. Ini ada lembaran. Kita dikasih oleh Allah lembaran. Kita semua ngisi di lembaran itu. Dan itu yang akan kita baca. Ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan mempertanggungjawabkan lembaran amal orang lain. Jadi ihris ala ma yanfa'uka. Tetaplah fokus terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Subhanallah, ini kaidah hidup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang kalau memahami kaidah ini, kaidah hadis Nabi, dia akan tenang dalam hidup. Tidak akan memikirkan apa yang diucapkan, yang diomongin oleh orang lain. Dia pasti akan fokus terhadap dirinya sendiri. Makanya kan ada ungkapan hari ini, seseorang kenapa jauh dari rasa bahagia? Kenapa? Karena dia terlalu memikirkan apa yang diucapkan orang lain terhadap dirinya. Dia lebih fokus terhadap omongan orang. Lebih fokus terhadap diri sendiri. Kemudian wasta'in billah wala ta'jaz. Tetaplah meminta pertolongan kepada Allah dan jangan kalian menjadi orang yang lemah dalam kebaikan. Ya. Ista'in billah. Ini penting jemaah. Dalam setiap perkara hendaknya kita selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Bahkan diajarkan oleh para sahabat-sahabat terdahulu bahwa dalam mereka yakini 100% pun mereka bisa lakukan, mereka selalu mengawali dengan isti'anah kepada Allah, meminta kepada Allah pertolongan. Bagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam sebuah ungkapan mengatakan bahwa kami selalu mengajarkan istri-istri kami meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Bahkan ketika mengambil garam, mereka memasak pun kami minta agar mereka isti'anah kepada Allah. Bayangkan seperti itu. Seorang istri diajarkan oleh suaminya, kalau ngambil garam buat masakan pun jangan lupa minta kepada Allah. Minta apa? Minta pertolongan. Jangan-jangan nanti kita anggap itu dengan takaran 1 sendok gula umpamanya. Takaran sekian garamnya, kita yakin bahwa wah ini pokoknya sedap. Ini apa? Sesuai. Tapi kalau Allah berkehendak tiba-tiba ternyata kita salah. Tadinya masakan yang kita yakin enak, lezat, akhirnya asin, enggak sedap, karena tidak minta pertolongan kepada Allah. Jadi bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana sahabat-sahabat terdahulu, mereka selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Menghadirkan Allah, meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap kegiatan, setiap apa yang mereka lakukan. Bahkan ibu-ibu di dapur pun diajarkan untuk senantiasa isti'azah, ya, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar. Jangan mengandalkan ilmu, akal dan pikiran kita. Karena semuanya terbatas. Ilmu kita terbatas. Kita anggap wah ini pokoknya gampang, ini kecil. Ternyata disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah.
Mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Setelah itu, nah, setelah minta pertolongan kepada Allah, bergantung kita. Tawakal kepada Allah. Ketika tawakal, bergantung, berharap hanya kepada Allah yang maha kuat, maka kita jangan lemah. Kenapa? Karena kita bergantung pada zat yang maha kuat. Ibarat kata kita punya backingan yang maha. Segala-galanya maha. Coba sekarang kalau kita jalan sendiri di tempat yang asing, mungkin kita takut. Tapi kalau kita punya bodyguard 4 orang gede-gede, wah, berani aja. Nanti kita punya backingan yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, ya, saya di Pekanbaru minggu yang lalu. Kemudian saya mau jalan tuh subuhnya di sana jam 4:46. Mau jam 5 baru subuhnya. Saya jalan mau ke Masjid Raya jam 4 pagi. Saya tanya dulu sama tugas di hotel di sini, kalau jalan gini pagi gini aman nggak Pak? Aman Pak, insya Allah. Tapi jangan Pak, jangan main HP ya, takut nanti kejamret. Tempat yang asing bagi kita, terus jam 4 pagi di sana masih sepi. Ini aman atau tidak? Kita takut. Manusiawi. Tapi kalau kita ingat, oh iya ada Allah. Ada Allah yang jaga. Ada Allah yang lindungi. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Makanya ulama mengatakan wala ta'jaz. Bila mana seseorang berazam untuk melakukan kebaikan, dan dia sudah meminta pertolongan kepada Allah, jangan mundur. Jangan urungkan niat. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jalan, lanjutkan. Karena kita sudah minta pertolongan kepada Allah, ini kebaikan. Dan ini ada kaitannya dengan at-tiyarah. At-tiyarah atau tatayur. Tahu tatayur? Tatayur itu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak ada kaitannya. Contoh, kita mau pergi silaturahmi ke keluarga. Pas mau keluar rumah, tiba-tiba gelas jatuh, pecah. Ini firasat buruk nih. Tiba-tiba gelas pecah. Tanda ada musibah. Terus gimana? Jangan pergi. Gak usah pergi. Kenapa? Nanti naas. Nanti ada musibah. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Enggak boleh. Ini disebut dengan tatayur. Ista'in billah wala ta'jaz. Apabila seseorang sudah bertekad melakukan kebaikan dan dia minta kepada Allah, jangan mundur. Jangan urungkan niat kebaikan itu. Lemah gara-gara apa? Gara-gara salah dalam memahami akidah. Masa gelas pecah tanda firasat musibah, kita enggak jadi melakukan kebaikan. Jangan. Ista'in billah wala ta'jaz. Mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah, jangan mundur. Lanjut. Kalau udah niat bismillah, ya udah bismillah. Berarti bismillahnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada yang menambahkan illa billahil alil azim. Dalam riwayat illa billah, cukup sampai di situ. Ada yang menambahkan illa billahil alil azim. Di pesan Nabi, wasta'in billah wala ta'jaz. Mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah.
Kalau kita sudah bertekad melakukan kebaikan, apapun rintangannya terobos. Apalagi gara-gara firasat. Wah, ini firasat buruk ini. Enggak, itu setan itu. Tadi saya contohkan. Ada orang yang keluar rumah niatnya silaturahmi. Datang ke orang tuanya, datang ke keluarganya. Ingin menyambung silaturahmi. Tapi pas keluar rumah ada kejadian. Dan dalam sebuah tradisi itu tanda firasat musibah. Akhirnya dia nggak jadi. Ini nggak boleh. Lanjut. Ya, tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Di masyarakat kan ada ya begitu. Ada contoh yang lain nggak Pak? Yang tiarah tatayur. Kalau ada kupu-kupu, ada apa tuh? Bu, ada tamu. Apa hubungannya kupu-kupu sama tamu ya? Kupu-kupu lebih tahu dulu. Tuh, ada gang sono tuh, ada tamu. Dia datang duluan. Berarti kupu-kupu ngalahin WA. Enggak. Benar loh Ustaz. Benar beberapa kejadian ada kupu-kupu, benar ada tamu. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau memang begitu sangkaannya, ya udah dibenerin sama Allah. Ya, maksudnya akhirnya terjadi sesuai dengan sangkaan. Padahal sangkaan kita ini adalah dalam pandangan, dalam ya, syariah tidak dibenarkan. Sebagaimana tebak-tebakannya para dukun, para tidak normal. Ya, ya dalam agama ini kita bicara tentang agama. Nabi melarang kita. Ya, Nabi melarang kita. Kita bicara tentang agama. Bahwa barang siapa yang datang, man atakahiran atau arrafan, barang siapa yang datang ke dukun, dan arraf diterjemahkan paranormal, ya, dan tukbal diterima. Berapa? Salatnya tidak terima berapa kali? 40 hari. Datang. Kalau dia percaya, dia yakini, faqad kafar ala mu'unzila ala Muhammad, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, maka jangan lemah. Tetap semangat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam melakukan kebaikan dan bertawakal kepada Allah, maka lakukan, kerjakan. Tidak boleh gara-gara keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat menjadi penyebab kita tidak melakukan kebaikan. Nah, ini hati-hati kita jamaah. Mungkin di sebagian masyarakat ada budaya-budaya yang dikaitkan dengan hari yang kita anggap naas. Tidak ada hari naas dalam Islam. Dikaitkan dengan angka naas, tidak ada angka naas dalam Islam. Ini akidah ya, penting. Ini hadis yang kita coba bahas pada pagi hari ini. Masih ada waktunya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita berikan kesempatan, ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan beberapa menit lagi sambil menunggu waktu isyraq. Ada yang ditanyakan? Ya. 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 Hmm.
Baik. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara keimanan dengan akhlak seseorang? Jelas. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka sesungguhnya semakin baik akhlaknya. Tapi kalau kita kemudian melihat ada orang yang jauh dari akhlak yang mulia, maka sesungguhnya ini indikator ya keimanan seseorang. Ustaz, kita lihat dia soleh kok dia taat. Oh, solatnya ya ibadah solat dia jaga, bahkan berjamaah. Bukan solatnya yang salah, tapi dia tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah yang dia lakukan dalam menerapkan nilai akhlak. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait perempuan yang masuk neraka, padahal perempuan ini ia tusalli, dia salat, wa tasumu, dia berpuasa, wa tasaddaqa, dia bersedekah, wa ta'malu, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi karena akhlaknya yang buruk, tu'zi jiranaha bilisaniha. Akhlaknya itu apa? Akhlak buruknya berkata kasar, menyakiti orang lain dengan ucapannya. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada nilai keimanan pada perempuan itu. Enggak ada kebaikannya. Padahal dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia melakukan kebaikan. Tapi karena akhlaknya buruk, kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada nilai iman. Jadi mestinya ya bahwa ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya dia memperlihatkan, mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi gitu ya. Jadi ada hubungannya antara iman seseorang dengan akhlak. Mestinya semakin tinggi keimanan, maka semakin baik akhlak. Nah, akhlak ini yang perlu kita pahami. Apakah akhlak yang dimaksud di sini sopan santun, etika dan budaya? Secara umum itu bagian. Tapi akhlak yang paling utama itu adalah akhlak kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak. Seseorang beribadah kepada Allah dengan benar, itu akhlak. Kemudian kalau Allah perintahkan kita berbuat baiklah kepada ibumu, berarti dia mengamalkan akhlak. Enggak boleh dia berkata kasar. Sambunglah silaturahmimu, itu perintah Allah. Mengamalkan itulah akhlak. Jangan berkata dusta, jangan berkata kasar, jangan menyakiti orang lain dengan lisanmu. Itu perintah Allah. Mengamalkannya berarti berakhlak. Adapun ada orang yang mungkin unggah-ungguhnya gitu ya. Unggah-ungguhnya, benar ya, unggah-ungguh. Unggah-ungguhnya, enggak benar. Berarti dia keluar dari apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi perintahkan apa? Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Saling merahmati, saling menyayangi, maka kalian akan dirahmati. Laisa minna, bukan umatku, kata Nabi. Man lam yuwaqqir kabirana, yang tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Wa lam yarham saghirana, dan tidak sayang terhadap anak yang orang yang lebih muda. Itu kan akhlak. Nah, kalau kita keluar dari itu, ini anak songong banget sama orang tua, berarti dia keluar dari perintah Nabi, berarti dia keluar dari akhlak. Ini orang kasar banget sama anak kecil, berarti dia keluar dari perintah Nabi, dia keluar dari akhlak. Karena Nabi perintahkan, laisa minna, bukan umatku, man lam yuwaqqir kabirana, yang songong sama orang yang lebih tua.
Wala yarham saghirana, yang tidak ada belas kasihan terhadap yang lebih muda. Ini merasa gua udah orang tua, ya. Kemudian seenak EDW. Benar ya? Kemudian enggak sayang terhadap yang lebih muda. Jadi inilah keseimbangan. Keseimbangan itu bagaimana menerapkan akhlak yang muda memuliakan yang lebih tua, yang tua harus memiliki kebijaksanaan penuh kasih sayang kepada anak yang lebih orang yang lebih muda. Yang muda meminta nasihat, yang tua membimbing. Enak enggak kalau begitu? Iya. Jadi kalau yang muda jangan merasa sok jago, sok pinter, melangkain orang yang lebih tua. Enggak benar juga seperti ini. Yang tua mohon maaf jangan merasa lebih banyak pengalaman kemudian kamu apa sih enggak ada pengalaman lu diserengkan orang, enggak boleh juga. Dua-duanya harus seimbang. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah kajian kita pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Setiap duduknya kita, setiap detik, menit, bahkan lebih dari satu jam kita duduk di tempat ini, di tempat yang Allah muliakan. Semoga Allah berikan balasan terbaik. Yang pertama, Allah angkat derajat kita semua. Yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Allah berikan balasan pahala terbaik di sisi Allah. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang saleh, salihah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya ujian cobaan diangkat ujian cobaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.